Ya. Ulang tahun yang ke berapa saudara? 15 tahun. 15 tahun Tuhan bersama-sama dengan kita berjalan seperti tadi video tadi saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita selalu berdoa, saya selalu berdoa supaya di gereja ini hadirat Tuhan ya, begitu nyata di dalam setiap ibadah kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana gereja ini 15 tahun yang lalu ya, dibangun bukan oleh kekuatan, oleh keinginan manusia. Tapi saya tahu ini karena keinginan Tuhan, saudara. Tuhan memerintahkan Pak Yopi dan memerintahkan saya untuk menjadi gembala di GBI Mangga 2. Kami buka pada waktu itu bulan Juni tahun 1998. Saudara ingat bulan Mei 98 ada apa? Kerusuhan, saudara. 1 bulan setelah itu, GBI Mangga 2 dibuka di Hotel Ibis. Saudara, suasana masih selalu mencekam, masih banyak ketakutan. Tapi puji Tuhan saya melihat bahwa jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, yang haus kepada Tuhan, yang minta perlindungan Tuhan, tetap ada saudara. Mereka boleh ketakutan sebagian di rumah, tapi sebagian mereka cari Tuhan. Mereka tahu perlindungan yang sempurna hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, memang banyak jemaat yang silih berganti, pasti saudara. Buat gereja, buat saya itu tidak masalah selama jemaat Tuhan. Kalau pindah gereja yang penting gak pindah Tuhan. Gak pindah Tuhan Yesus, amin saudara. Tetap imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara silih berganti, termasuk juga pelayan-pelayan Tuhan saudara. Ya, silih berganti, ada yang rontok, ya kan, mundur dari pelayanan ada. Itu normal saudara, itu biasa. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau saya ingat di sini, Pak Denis mana ya Pak Denis ya? Ada nggak Pak Denis? Mana dia tuh Pak Denis? Duduk di depan dong Pak. Nah Pak Denis ini dari awal sampai hari ini tuh ikut saya. Bukan ikut saya, ikut gereja ini dengan setia dan sampai hari ini dia tetap jadi wakil gembala. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan bagi hambanya ini saudara. Saudara, silih berganti pelayan Tuhan, tapi saya percaya yang paling penting adalah saya selalu rindu hadirat Tuhan harus semakin kuat. Tuhan. Jemaat Tuhan harus bertumbuh, yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita, ya ini dia Pak Denis, silakan duduk di depan Pak. Saya kalau nggak ada Pak Denis nggak enak gitu, mesti ditemenin. Haleluya. Nah saudara, gereja kita sejak 2013 ini otonom, artinya kita bisa mempergunakan uang yang saudara tabur di gereja ini untuk kegiatan-kegiatan seperti kemarin ada kegiatan dari misalnya sekolah minggu yang pergi ke Cibodas ya bersama-sama ya saudara ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Ya. Saudara, saya perlu kasih tahu bahwa setiap uang yang saudara tabur, perpuluhan, persembahan yang diberikan langsung ke GBI Gatot Subroto itu dikembalikan, memang tidak 100% saudara, tapi dikembalikan 63% untuk kita kelola ya sendiri saudara. Jadi kalau saudara kasihnya 100, yang kembali 63. Dan itu kita kelola untuk bayar sewa gedung, persembahan kasih untuk hamba Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan sebagainya. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan selalu menyertai sehingga keuangan gereja ini tetap surplus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ngomong sama istri, kayaknya di dalam tahun ini saya kepengen ganti karpet saudara. Ini karpet yang dibeli pada waktu itu terus terang harganya murah saudara. Kalau nggak salah cuma 21.000 udah semeter persegi. Murah banget saudara. Dapat anugerah, dapat teman yang jualan.
Saudara, kita udah lihat udah agak kotor, mungkin kita udah 3 tahun di tempat ini, saya ingin kita nanti ganti karpetnya supaya lebih baik, lebih indah. Ini rumah saudara sama-sama kita semua, amin saudara. Nanti jangan takut, saya kasih kesempatan kalau saudara mau nabur untuk ganti karpet. Puji Tuhan, yang siap katakan amin. Oh haleluya, luar biasa. Saudara, ini rumah kita semua, amin saudara. Ini bukan rumah saya, bukan rumah Pak Yopi, ini rumah Tuhan dan rumah saudara dan saya. Katakan amin saudara. Ya. Nah saudara, satu hari ada seorang pendeta ketika dia berkhotbah, dia taruh manekin. Manekin tahu ya, apa nama yang biasa bakal pakaian tuh. Ya. Patung-patung. Ada patung cewek, ada patung cowok. Dia taruh di belakangnya, tapi patung itu tanpa busana. Semua jemaat lihat dan mulai kritik. Masa apaan tuh begitu, nggak enak, nggak sopan. Sang pendeta tahu. Saudara, pasti saudara akan punya banyak kritik, akan saudara punya banyak, ini gimana masa di gereja ada patung manekin tanpa busana. Gitu. Saya ngerti pikiran saudara. Tapi saudara, apa yang kita bisa lakukan pada patung ini? Supaya terlihat sopan, indah. Ya dipakein baju dong Pak. Nah, di mimbar sudah ada baju-baju tersebut. Kalau saudara terbeban, silakan pakaiin baju. Kalau saudara nggak terbeban, kita biarin patung ini seperti ini. Selama saya khotbah. Bagaimana? Semua jemaat datang. Pakaiin, dandanin. Akhirnya patung itu jadi cantik. Kenapa saudara? Karena partisipasi dari jemaat. Kita mungkin sering bilang, ya gerejanya begini ya, gerejanya begitu. Tapi apa yang kita bisa lakukan terhadap gereja kita? Pakaiannya ada, silakan. Oh, datanglah mereka, wanita, pria, mulai mendandani patung itu. Sehingga patung itu, sekalipun tempatnya sama, karena sudah didandani, dia terlihat cantik dan indah. Amin. Gereja kita sama, saudara. Ini rumahnya saudara. Saya tidak pernah merasa ini rumahnya saya, atau rumahnya Pak Yopi. Pak Yopi juga gak pernah bilang seperti itu. Ini rumah kita semua. Oleh karena itu kalau saudara ingin memperindah gereja ini, silahkan. Mari sama-sama kita buat gereja kita, gereja Tuhan ini semakin indah. Yang mau katakan amin. Yang mau nyapu silahkan nyapu saudara. Jangan malu-malu. Kotor tuh Pak, masa orang buang sembarangan di situ tak banyak kertas-kertas gitu, kenapa nggak dibersihin? Lebih baik kita ambil sapu, tanya di belakang, Bu mana? Apa serokan ya namanya. Sini, sapuin, buang. Amin saudara. Saudara, rumah kita, mari kita bikin bagus. Masuk 16 tahun ke depan, nanti 17, Sweet 17, saya berdoa supaya gereja kita semakin indah. Bukan hanya bangunannya, tetapi isinya, yaitu saudara dan saya yang ada di dalamnya. Semakin indah di hadapan Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya ingin membagikan sebuah doktrin. Doktrin itu artinya sebuah pengertian yang harus saudara pegang baik-baik di dalam hidup saudara. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras, perlahan, maksudnya nggak buru-buru bacanya, tapi dengan suara yang keras supaya roh kita mendengar, jiwa kita mengerti. Kalau 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ingin kita baca sekali lagi, 1, 2, 3.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah, katakan amin. Katakan bersama-sama, saya adalah ciptaan baru. 1, 2, 3. Tunjuk sebelahnya, kamu adalah ciptaan baru. Kenapa saudara dan saya disebut ciptaan baru? Karena saudara dan saya berada di dalam Kristus. Saudara, ini hal yang penting. Jadi saudara, kalau saudara dan saya berada di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, seperti kita lihat tadi video tadi, Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Saudara lagi olahraga, saudara lagi berbisnis, saudara lagi bekerja, saudara lagi bertengkar sekalipun, Tuhan tetap ada. Ya, bersama. Nah, kalau saudara dan saya berada di dalam Kristus, dikatakan saudara adalah sebuah ciptaan baru. Artinya saudara dan saya dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Katakan amin. Tuh, nggak percaya saudara. Saudara dan saya dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Amin. Bukan karena saudara dan saya hebat, bukan. Karena kita berada di dalam Kristus. Saya kaget ketika tadi dari 3 lagu yang dinyanyikan oleh GC, 2 diantaranya itu lagu baru. Ciptaan baru. Ya, bersama-sama ada Pak Anton, Ibu Hima, ya, sebagai kabit sekolah minggu itu termasuk GC. Saya dengar, saya tanya, Pak Anton waktu ciptain lagu tuh gimana? Saya cuman tepok-tepok gini, jadi lagu saudara. Padahal sekian lama, mungkin dia udah lama, nggak pernah bikin lagu, saya nggak tahu apa dia pengarang lagu, tapi setahu saya sih bukan. Ya. Dia yang punya toko Tiens itu, di depan. Ya. Biasa yang dia kasih obat, sakit apa Pak? Oh ini, darah tinggi ini obatnya, ini vitamin ini. Tapi hari ini dia bisa bikin lagu visi pemulihan seutuhnya. Naik level yang lebih tinggi. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa bisa terjadi saudara? Karena saudara dan saya berada di dalam Kristus. Ketika saudara dan saya berada dalam Kristus, maka saudara dan saya diformat ulang oleh Tuhan. Prosesornya di-upgrade oleh Tuhan. Ya. Kemampuannya di-upgrade oleh Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada bisa terjadi. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita tidak berada dalam Kristus, maka kita ya terbatas. Kita hanya bisa berlaku, berbuat, bertindak, berusaha sebatas kemampuan manusia yang terbatas dalam segala hal. Kita berjuang dengan kekuatan darah dan daging kita, tidak dengan kekuatan Roh Kudus, saudara. Tidak ada yang menyertai kita. Saudara mesti sadar benar hal ini. Bahwa saudara dan saya itu berada di dalam Kristus. Oleh karena itu betapa untungnya saudara dan saya itu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi kita. Katakan amin. Saudara, ini keuntungan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, pada pagi ini kita akan lihat ntar. Betapa luar biasanya, betapa bersyukurnya kalau Tuhan itu hidup di dalam saya dan saya bisa berada dalam Kristus. Pertama yang saya ingin bahas adalah kata, jadi siapa yang berada di dalam Kristus. Ini punya sejarah, saudara. Saudara dan saya, apakah saudara dan saya percaya bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Allah atau berasal dari monyet? Yang mana yang saudara percaya? Dari Allah atau evolusi monyet? Ya terserah saudara sih mau percaya yang mana. Nanti ada pulang kalau percaya yang nomor 2 ngaca. Mirip apa enggak? Enggak mirip maksud saya. Gitu. Ya, jadi saudara dan saya diciptakan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan saudara dan saya, kalau sebuah mobil diciptakan, sebuah komputer diciptakan, sebuah alat diciptakan, itu
alat itu punya membawa sebuah visi, membawa sebuah ideologi daripada penciptanya, betul nggak? Nggak ada orang nyiptain misalnya listrik, tujuannya untuk apa nggak tahu. Enggak, pasti dia punya satu ideologi, pasti dia punya pengharapan. Nah, saudara kita lihat sekarang, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Saya mau bacakan untuk saudara. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Dan rupa. Jadi waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, dia menciptakan modelnya apa saudara? Siapa modelnya? Apakah modelnya monyet? Atau modelnya orangutan? Modelnya siapa saudara? Allah sendiri. Dia menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupa. Bukan hanya gambar loh, gambar dan rupa. Saudara, gambar di sini itu berarti imitasinya. Kita bukan Allah saudara. Tapi kita imitasi. Saudara yang di Mangga 2 pasti tahu. Kalau barang imitasi mirip nggak sama yang aslinya? Semakin mahal imitasinya, semakin mirip. Sampai nggak bisa dibedain, betul? Teman saya, kita baru kenal lewat internet, ngobrol-ngobrol, dia pedagang jam imitasi. Tapi imitasi yang dia jual itu bukan jam yang murah, saudara. Itu berharga 5-10 juta. Imitasi, saudara. 5-10 juta. Saya penasaran, ngobrol. Dia bawa sampel. Saya lihat, iya memang mulus banget ini mah. Mulus banget. Saya tanya, Pak, kalau harga segini Pak, yang beli itu siapa? Kan mahal banget Pak. Pak, saya mesti kasih tahu, ini saya jujur sama Bapak. Ini yang beli bukan orang sembarangan. Lantas yang beli Pak, itu yang punya aslinya. Hah? Maksudnya apa? Ya, mereka tuh mau koleksi. Mereka sudah punya jam aslinya, yang harganya mungkin 50-100 juta. Mereka pengen model-model lain, tuh mereka beli. Wow, saya tidak melegalisasi imitasi saudara ya. Tapi ini saya cuma cerita, oh gitu ya Pak. Jadi dia beli, orang-orang yang beli itu orang-orang yang punya asli. Karena mirip sekali. Nah, saudara, saya yang nggak ngerti jam ya pasti nggak tahu, saudara, bagaimana bedainnya. Orang yang beli asli aja bisa beli gitu berarti itu sangat mirip karena dia tahu aslinya. Saudara, gambar yang Allah ciptakan di atas saudara saya itu seperti itu, mirip banget sehingga susah sekali untuk dibedakan. Dan rupa dalam hal ini adalah apa yang ada pada Allah. Jadi bukan hanya gambar. Nah kalau tadi jam tangan tadi saya tanya, Pak sekarang saya mau tanya, mesinnya itu sama enggak? Bedanya gini Pak, mesinnya itu beda. Banyak jam tangan katanya mesinnya itu juga OEM. Ya, mungkin di OEM di Italia, OEM di Eropa. Nah mesinnya ini kekuatannya sama enggak? Secara teknis pasti enggak sama Pak. Pasti di bawah itu. Nah saudara yang namanya rupa itu bukan hanya luarnya tapi mesinnya sama. Nah kalau Allah menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa punya tujuan saudara. Tujuannya apa? Di dalam ayat Kejadian 1 ayat 20 tadi berkata gini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kalau Allah menciptakan saudara dan saya segambar, serupa dengan Allah, punya satu tujuan, supaya saudara dan saya berkuasa. Katakan berkuasa atas seluruh bumi ini. Betul? Makanya saudara dan saya itu orang-orang yang hebat. Katakan amin, saudara. Ya.
Karena saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa supaya berkuasa. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Gambar Allah itu ada pada laki-laki atau pada wanita? Gambar Allah itu ada pada laki-laki atau gambar dan rupa Allah itu ada pada laki-laki atau ada pada wanita? Yang benar. Benar. Yang lain nggak jawab ya. Allah itu biasanya konotasinya laki-laki. Tapi Tuhan bilang tadi kan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ya. Coba ayat selanjutnya, naikin Mel. Ayat 27. Nah, ya kan dikatakan gitu kan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan, jadi menurut gambarnya laki-laki dan, bukan atau. Ya. Jadi saudara dan saya itu memiliki gambar dan rupa Allah. Persis, mirip, kuasanya dikasih juga. Ya. Tapi sayang, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, gambar ini hilang. Ketika gambar ini ada, kita menyebutnya kita memiliki hidup Zoe namanya. Z-O-E. Itu adalah hidup Allah. Hidup gambar Allah yang ada pada saudara dan saya. Itu ada di dalam saudara dan saya. Saudara dan saya diciptakan dengan Zoe. Enggak seperti binatang enggak punya Zoe. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, ada manusia raksasa di bumi. Tapi mereka berbeda, mereka tidak punya Zoe. Tapi saudara dan saya punya Zoe. Kehidupan Allah. Bukan hanya kehidupan Allah, tetapi juga memiliki kehendak bebas. Makanya Tuhan gak pernah melarang saudara mau terima dia atau tidak. Ya. Saudara Adam dan Hawa, coba dibilangin, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan. Hanya satu yang gak boleh kamu makan, pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kalau Allah otoriter, saudara dijadikan robot, pohon itu dicabut dari taman itu, gak usah ada, betul gak? Ngapain ada? Ya. Saudara dikasih kehendak bebas, pilih. Gitu. Nah, ketika dosa itu masuk, maka Zoe ini hilang. Kehidupan Zoe itu apa aja yang hilang? Ya. Pertama, kehilangan persekutuan dengan Allah. Ya. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Hari sejuk bukan hujan, bukan panas terik. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Sebelumnya Adam dan Hawa gak pernah bersembunyi. Selalu bisa berhubungan dengan Tuhan, tapi ketika dosa masuk dalam hidup mereka, maka mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Kehilangan persekutuan dengan Allah. Hubungan dengan Allah putus. Ya. Yang kedua, kehilangan hidup Zoe itu sendiri. Hidup Zoe itu apa? Adalah hidup yang kekal. Dikatakan begini dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Paketnya dosa begitu masuk ada mautnya. Ya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Enggak peduli anak pendeta begitu dia lahir, dia sudah berdosa. Karena paket dosanya Adam. Kehilangan, kehidupan kekal, kehilangan. Yang saya bingung tuh Adam tuh sama Hawa, kenapa nyarinya pohon pengetahuan baik dan jahat? Kenapa dia nggak nyari pohon kehidupan? Kalau dia makan tuh pohon kehidupan, dia nggak akan mati. Tapi dia cari pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang ketiga, kehilangan kemuliaan. Jadi kehidupan Zoe itu ada persekutuan, ya, ada kehidupan kekal di dalamnya, ada juga kemuliaan. Roma 3:3 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah.
Musa nggak mungkin bisa mimpin bangsa Israel segitu banyaknya untuk keluar dari tanah Mesir kalau Tuhan nggak mengasih kemuliaan pada dia. Ya. Dia pernah coba umur 40 tahun, lagi gagah-gagahnya, lagi kuat-kuatnya, belain bangsanya. Malah bangsanya mau bunuh dia, sehingga dia kabur ke Midian. Tapi umur 80 Tuhan bilang balik ke Mesir, aku menyertai engkau, aku berikan kemuliaan. Kemudian ketika dia sudah mau meninggal, Tuhan bilang, kasih kemuliaan yang kau miliki ke Yosua. Yosua diurapi, kemuliaannya turun ke Yosua. Yosua didengar oleh semua bangsa Israel. Kenapa? Perlindungan, itu kemuliaan. Wibawa ilahi, itu kemuliaan. Pak Niko, Pak Yopi nggak mungkin bisa mimpin, saudara, tanpa kemuliaan Tuhan. Gereja segitu besar. Begitu banyak orang, begitu banyak dari lapisan orang-orang pintar, orang-orang yang kaya. Tapi tetap mereka dengar. Kenapa? Bukan karena kekuatan, tapi karena kemuliaan. Ini hilang, saudara, ketika dosa tadi. Yang ketiga, kehilangan persepsi rohani. Apa ini persepsi rohani? Saudara, Adam dan Hawa dulu waktu ada di Taman Eden sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pikirannya dia, tindakannya dia adalah pikiran Kristus. Pikiran Allah. Yang dia pertimbangkan adalah pertimbangan Allah, bukan manusia. Dia melihat sesuatu, dia menganalisa sesuatu, langsung yang dia lihat, dia pikirkan bukan manusia, tapi Allah. Tapi sejak jatuh ke dalam dosa, maka manusia mempertimbangkan sesuatu berdasarkan emosinya, berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan apa yang dirasa, berdasarkan apa yang bisa ditangkap oleh rasio. Nggak ada lagi campur tangan Allah. Kehilangan yang selanjutnya adalah kehilangan kesehatan sempurna. Yang tadinya Adam dan Hawa sehat, baik di taman itu. Tapi sejak mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka dikatakan akan kalau mengandung akan sakit. Ya kan? Yang laki-laki akan berpeluh mencari nafkah. Kehilangan kesehatan sempurna, akhirnya manusia itu tubuhnya digerogoti penyakit dan segala macam, lemah. Dan yang keenam, mereka kehilangan kuasa. Kuasa. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata gini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sejak ada di bumi, Adam dan Hawa menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Sehingga iblis menguasai bumi ini. Saudara, soe-nya hilang. Hal-hal yang begitu luar biasa hilang, saudara. Tapi pada hari ini saya mau kasih tahu saudara, nggak usah takut. Karena saudara dan saya sudah berada di dalam Yesus Kristus. Maka apa yang hilang tadi, itu kembali kepada saudara semua dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi lihat saudara. Kenapa saya katakan penting ini? Ini kenapa saya bilang doktrin. Saudara mesti ngerti bahwa ketika saudara dan saya berada di dalam Kristus, saudara bukan lagi orang yang lama. Bukan lagi orang yang kehilangan soe tadi. Tapi kita mendapatkan yang hilang tadi, saudara. Ya. Hubungannya dipulihkan. Ya. Coba buka Ibrani 4 ayat 16 di multimedia. Saya mau buktikan dengan ayat-ayat, saudara. Supaya saudara ngerti banget. Yang tadi saya nggak perlu bacain ayatnya, tapi yang saudara miliki hari ini, ketika saudara berada dalam Kristus. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kalau dulu Adam takut menghadap Allah, Allah mencari Adam, di mana kau Adam? Adam bersembunyi. Di hari yang sejuk dia bersembunyi. Tapi ketika hubungan saudara dan saya dipulihkan karena Kristus, maka saudara dan saya berani menghadap tahta kasih karunia.
Saya mau kasih tahu sama saudara hari ini. Apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saudara bersalah, berdosa, jangan pernah takut untuk menghadap Bapa di surga. Katakan amin. Ini banyak ditipu oleh iblis. Gua salah, gak enak. Lebih baik gak usah deh, jauhin aja. Malah putus saudara. Dengar, di dalam Kristus saudara dan saya dipulihkan. Kondisi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah kondisi kekal. Tidak tergantung dari kondisi kita. Itu keselamatan. Mungkin banyak orang yang pertanyakan. Di dalam Alkitab ada 2 pengadilan. Pengadilan pertama yang dibaca di Wahyu. Semua orang di takhta putih. Yesus duduk. Orang-orang dihakimi. Menurut apa? Kitab apa yang kamu pakai? Buka. Dia menurut kitab yang dia percaya. Saudara, itu penghakiman untuk orang-orang yang tidak berada di dalam Kristus. Tapi kita yang berada di dalam Kristus, ingat Roma 8:1, barang siapa yang berada dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Amin saudara. Saya ngomong ini bukan berarti saudara boleh berbuat dosa. Tapi saudara mesti ngerti banget. Jangan sampai dibohongin, aduh saya udah gak usah hubungan sama Tuhan, lebih gak usah ke gereja. Ini saudara salah. Saudara, pengadilan itu adalah pengadilan untuk menerima upah atau tidak. Seperti Paulus bilang, ada orang yang dibangun pekerjaan dengan emas, ada dengan perak, ada dengan kayu, ada dengan jerami. Kalau dengan jerami diuji pakai api, kebakar. Tapi dia sendiri selamat, tapi kebakar. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat mahkota. Nah itu pengadilan untuk orang percaya. Amin saudara. Jadi kalau saudara mungkin bersalah, datang sama Tuhan. Menghadap takhta kasih karunia untuk menerima pertolongan. Seberapa besar kesalahan saudara, jangan pernah takut. Jangan mau ditipu oleh si iblis, kamu udah gak layak. Tuhan pasti marah sama kamu. Enggak, Tuhan selalu membuka tangannya. Dia mau menerima saudara. Karena apa? Bukan karena kekuatan saudara, tapi karena Yesus Kristus yang sudah menebus membeli saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya layak di hadapan Bapa. Kapanpun saudara datang kepada Bapa. Katakan amin. Ya, itu dipulihkan. Yang kedua, kehidupan kekalnya juga dipulihkan. Nah bagaimana ini? Yohanes 17 ayat 3 kita baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Jadi di situ yang banyak ada kata apa saudara? Mengenal Yesus, satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus yang diutus. Kehidupan kekal itu bukan hanya terima Yesus saja, tapi juga mempelajari, menggali tentang Yesus. Hari ini yang dikhotbahkan tentang doktrin, supaya saudara ngerti, memegang baik-baik. Bahwa saudara itu kalau ada dalam Kristus, saudara itu adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Jangan takut untuk berkarya. Hayo jalan aja. Ya. Saudara, kehidupan kekalnya dibalikin. Karena saudara saya berada dalam Kristus. Yang ketiga, kehilangan kemuliaan dikembalikan juga. Ya. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 14. Kita lihat. Ini perlu nih, saudara perlu stabilo kalau perlu ya. 2 Tesalonika 2 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Kemuliaan yang hilang.
manusia kehilangan kemuliaan karena dosa, dikembalikan. Oleh karena itu tadi saya katakan Pak Niko mendapat kemuliaan Tuhan, bisa berbicara, bisa ngomong, bisa istilahnya memerintahkan dalam tanda kutip, bukan berarti memerintahkan karena arogan atau sombong, memerintahkan kepada orang-orang baik cendekiawan maupun orang-orang pemerintahan, bahkan orang Amerika, negaranya lebih besar. Mereka angkat Pak Niko jadi bapak rohani. Siapa Pak Niko? Siapa kita? Tapi karena saudara dan saya berada dalam Kristus, kemuliaan yang tadinya hilang dikembalikan kepada saudara. Dikembalikan. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara memiliki kemuliaan. Ketika saudara ngomong, orang tuh segan. Orang tuh memiliki satu aura. Kalau orang bilang, ada auranya nih orang. Hawanya gitu ya. Kan kalau saudara meeting, ada yang, ya gimana ya. Tapi ada yang hawanya, ya kita begini. Bukan karena dia hebat, bukan. Tapi ada orang yang walaupun ngomongnya gak so keras. Tapi ada auranya. Ini orang punya hawa. Gitu kan ya. Kalau dia ngomong, itu apa? Saudara? Bagi kita, itu karena kemuliaan Tuhan yang ada pada saudara dan saya. Ya. Yang keempat, kalau tadi kehilangan persepsi rohani, maka itu juga dikembalikan kepada saudara dan saya. Buka 1 Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh gini. Paulus itu mesti memberitakan Injil kepada segala bangsa, termasuk bangsa Roma. Waktu itu bangsa Roma adalah bangsa yang kuat, negara yang kuat. Saudara, Paulus itu siapa? Orang Israel, nggak ada apa-apanya, nggak dikenal. Bagaimana dia bisa bicara, apa yang dia mesti katakan di hadapan pemerintah Efesus, pemerintah Roma, apa yang dia mesti ngomong? Manusia mungkin mempersiapkan, mesti baca sejarah Roma. Mesti baca cara orang Roma ngomong. Mesti baca bagaimana berkomunikasi dengan orang Roma. Paulus enggak begitu. Tapi dia katakan, kami menafsirkan segala sesuatu melalui penyertaan roh. Hikmat yang bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang berasal dari roh Allah. Saudara, ada satu kesaksian di mana seorang pengusaha leasing, saudara. Bukan pengusaha, dia kerja di leasing, saudara. Dia mengalami begitu banyak tekanan karena jajaran dia, bawahannya dia itu sering keluar masuk. Keluar, dipecat. Itu bagian dia adalah bagian kolektor. Nagih. Perusahaan leasing pasti punya kolektor, saudara. Nagih, saudara. Nah saudara, karyawannya ini banyak yang bermain, nakal, curang, meres customer. Customer belum bisa bayar, wah apa kalau begini apa-apa mesti bayar polisi. Tapi kalau bapak kasih uang apa-apa lah, misalnya begitu kan. Dikasih uang, ketunda kreditnya, uangnya bakal pribadi, seperti itu saudara. Dia pusing, dia kasih peraturan yang lebih keras lagi. Dia emosi dengan demikian, dia kasih peraturan yang lebih keras lagi. Malah makin tambah saudara. Kenakalannya nggak hilang, malah perputaran untuk karyawan makin banyak, dipecat, masuk baru dipecat gitu, saudara. Nggak menyelesaikan masalah. Ya. Karena apa? Dia memutuskan, dia mengambil jalan sesuai dengan nalar dia, dengan persepsi dia, bukan persepsi ilahi. Tapi ketika suatu kali dia berdoa, Tuhan ini nggak bisa, saya nggak bisa begini terus Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, dia mulai baca Alkitab, dia mulai kenal Tuhan, dan Tuhan kasih satu jalan. Kamu panggil semua kolektor kamu. Ya, panggil semuanya. Begini, prinsipnya pengampunan sebetulnya. Sekarang saya minta,
kalian tulis kesalahan-kesalahan yang pernah kalian buat sampai hari ini. Dengan resiko tidak dipecat, diputihkan semuanya. Tulis, tapi kalau kalian tidak tulis kesalahan kalian, suatu hari kalian kedapatan kesalahan itu, maka kami akan pecat. Tapi kalau hari ini saudara tulis kesalahan itu, saya akan ampuni dan saya tidak akan pecat. Saudara, dia tulis semua kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut ditaruh di depan para karyawan. Inilah yang kalian lakukan semua. Ya. Sekarang gini, menurut kalian, kalau orang-orang teman-teman kita melakukan ini, kira-kira hukumannya apa? Kalau dulu kan yang menetapin dia hukuman. Kalau nggak bisa mesti ganti, mesti ini, mesti ini. Coba kalian ngomong, hukumannya apa sekarang? Mereka mulai berembuk. Tertulislah. Maka hasil permusyawaratan dan permufakatan mereka dimasukkan sebagai peraturan perusahaan. Dan sejak itu, kenakalan, kecurangan berkurang jauh. Dan kepuasan pelanggan bertambah. Saudara, persepsi rohani. Saudara yang mungkin bekerja atau berusaha. Kadang-kadang kita terlalu stres karena kita pikirin dengan apa yang kita mampu pikirkan. Tapi mulai hari dengar, karena saudara berada dalam Kristus, persepsi rohani saudara udah kembali. Tanya Tuhan, doa di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Paulus begitu banyak menghadapi begitu banyak masalah. Tapi dia bisa berkata gini, pencobaan-pencobaan yang aku hadapi, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanku. Karena ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin saudara. Dikembalikan. Karena saudara berada di dalam Kristus. Kehilangan yang selanjutnya, kehilangan kesembuhan, kehilangan kesehatan. Kita baca sekarang, Yeremia 33 ayat 6. Yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Karena saudara dan saya berada di dalam Kristus. Maka kesembuhan, mujizat kesembuhan. Mujizat yang kreatif. Itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau kehilangan dulu nggak bisa lagi. Ya udah nggak bisa ngarep apa. Nggak ada Tuhan. Tapi karena kita punya Tuhan. Berarti kita masih berharap pada mujizatnya. Kita berharap pada kesembuhan ilahinya. Ya. Itu dikembalikan kepada saudara dan saya. Karena saudara saya berada dalam Kristus. Dan kehilangan yang terakhir yang dikembalikan. Yaitu menerima kuasa kembali. Menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin saudara. Saudara dan saya kuasanya kembali. Ketika berdoa untuk orang sakit, orang itu sembuh. Ketika mengusir setan, setan itu pergi saudara. Ya. Kadang-kadang memang orang Kristen sadis. Saya cuma bilang nanti di neraka itu mesti banyak tukang urut sama dokter tulang. Karena kalau pendoa ngomong, saya patahkan. Saya patahkan, pada patah semua tuh iblis. Udah patah diusir, nggak bisa jalan saudara. Udah dipatahkan, saya usir. Bos, nggak bisa jalan, udah patah. Ya. Saudara, kuasa itu dikasih kepada saudara dan saya. Karena saudara dan saya berada di dalam Kristus. Semua ini dikembalikan. Dan bukan itu saja. Itu kita terima, tetapi juga dikatakan barang siapa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
maka ia adalah ciptaan baru. Saudara, ketika saya lihat kata baru ini, saudara, ya, itu baru dalam arti kata, nama bahasa Latinnya bagus, kainos. Kahinos. Gitu. Apa arti kahinos? Baru artinya betul-betul fresh, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dipakai, belum pernah jadi contoh, ya. Dan betul-betul artinya secara umur sesuatu yang kreatif, gitu. Sesuatu yang nggak ada sebelumnya. Mungkin saudara ngebayangin susah. Saya ngambil satu quote dari almarhum Steve Jobs. Ini dia quote tahun 83, ya. Dia bilang gini, "The strategy is really simple." Sederhana strateginya. What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you and learn how to use it in 20 minutes. And we really want to do it with a radio link in it, so you don't have to hook up to anything and you are in communication with all of this larger database and other computers. Jadi gini, tahun 83 nih saudara. 83 sudah bilang gampang strategi, saya kepengen bikin komputer yang kamu bisa bawa-bawa kemana aja. Incredibly, artinya yang punya kemampuan luar biasa. Dan juga saya akan taruh dalam komputer itu radio link, ya, sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan komputer lain dan database di seluruh dunia. Saya mau tanya, itu kejadian sekarang nggak? Kejadian nggak? Kejadian. Tahun 83. Saya ingat banget, saya bukannya detail membaca komputer, tapi saya suka gitu. Komputer pertama saya ingat banget Acron gitu ya, itu dari Amerika, saya beli. Udah masih lambat, masih itu ya, tanda begini terus kedip-kedip cek ketik tak cek gede banget hurufnya, saudara. Itu saya udah punya di rumah. Ya, itu Acron komputer. Ini tahun 83, saudara. Komputer masih segede-gede gajah. Kalau mau kecepatannya hebat, lemari tuh. Kayak lemari gitu. Tapi Steve Jobs bilang, what we want to do is a computer like a book. Hari ini nih yang ada. Orang tahun 83 nggak pernah lihat, bisa lihat ini. Ada tombol nggak di sini? Ada, cuman satu. Nggak ada tombol lain. Saudara, kalau komputer ini keluar di tahun 83, iPad. Orang di tahun 83 bingung, ini apa ya? Ini apa, kaca, cermin apa bakal ngaca maksudnya? Orang nggak tahu ini apa, betul nggak? Sesuatu yang baru. Yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kalau dia ada layar, ada keyboardnya gitu ya. Ya itu komputer, mereka juga udah lihat. Tapi kalau lihat ini di tahun 83, ini apa? Ini bisa langsung komunikasi ke satelit. Saya bisa akses data ke sana, ke Amerika, ke seluruh dunia. Bisa dengan ini. Yang benar, saya bisa akses lagu, saya bisa download segala macam. Apa iya? Tahun 83 nih saudara. Itu namanya kainos. Sesuatu yang gak pernah ada. Ya komputer, memang komputer tetap. Tapi apa ini? Ngerti saudara ya? Ketika saudara dan saya berada di dalam Kristus, maka saudara kayak ini. Orang bilang, ini siapa? Apa sih, kok bisa dia berbuat gitu? Saya juga bingung. Kalau saya bisa dikasih lagu, siapa saya nyanyi aja falas saudara. Main lagu, nggak mungkin. Pak Anton tadi main kepak-kepak ini, mungkin dia lagi gatal kali. Jadi lagu saudara. Wakil gembala kita Pak Johan Handoyo, itu nggak bisa main alat musik. Dia cuma bisa bersenandung. Na 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 na. Jadi itu lagu dia sanggup. Cuma na 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 doang.
Makanya saudara, dengar baik. Jangan pernah meng-underestimate diri saudara. Kalau saudara berada di dalam Kristus, saudara adalah orang-orang yang sangat dahsyat dan bisa berlakukan apa saja. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini mesti dimengerti benar-benar, saudara. Ya. Jadi mulai hari ini jangan takut hadapi apapun juga. Amin, saudara. Jangan takut. Film tadi udah menguatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun. Tetapi lebih daripada itu, Dia bukan hanya menyertai. Dia berikan engkau hikmat. Dia berikan engkau cara berkata-kata. Dia berikan engkau cara bertindak. Dia berikan engkau cara memutuskan sesuatu. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, Tuhan tuh kasih lagu sama saya tentang hal ini, saudara. Jadi waktu dapat lagu saya nggak ngerti, ini lagu buat apa ya? Kayaknya aneh gitu. Jadi ini bukan lagu, biasanya kalau saya dapat lagu penyembahan. Ya pujian, pengagungan, saya senang gitu. Karena saya susah bilang, kalau ditanya lagu Papa mirip Paniko sama Weliar, yes 100% itu memang. Karena saya mengidolakan secara rohani sebagai bapak rohani saya. Saya suka banget sama beliau. Gitu. Kalau beliau diurapi, saya suka, saya menundukkan diri pada otoritas yang ada, maka saya yakin pengurapan itu turun. Amin, saudara. Pengurapan itu turun. Saya ingat kesaksiannya Pak Anton waktu itu ngomong, Pak Anton hebat juga nih dapat lagu. Iya Pak, pengurapan turun dari kepala, janggut, dan jubah. Ya. Kalau dulu, ini saya saksi dikit, kalau dulu kita di sekolah minggu, saudara, saya terus terang sebagai gembala dengan kabit sekolah minggu, ada sedikit gap. Bukan gap ini menjadi masalah, enggak jadi masalah. Tapi ada gap di mana mereka itu lebih banyak ke sekolah minggu di pusat. Beberapa acara saya nggak tahu ngapain, apa segala macam saya nggak tahu. Ya. Saya cuma tahu beberapa laporan, itu pun jarang-jarang. Hari ini karena Kak Apin lagi sibuk sekali, makanya saya minta Ibu Hima gantikan gitu ya sebagai kabitnya. Dan Bu Hima dan Pak Antoni membawa sekolah minggu dekat kepada kita gitu. Mereka bilang kita harus digembalakan oleh gembala yang sama. Ya. Bersama-sama doa, ngobrol, ada apa dan segala macam. Dan saya tahu saudara, ketika itu ada, ketika kita mendekatkan diri tunduk kepada otoritas, maka pengurapan yang sama juga akan turun. Seperti saya datang selalu ke doa SICC, saya rindu. Kalau dengar Paniko nyanyi, dengar Weliar nyanyi, saya seneng banget. Gitu. Saya tuh pernah doa, waduh Tuhan dapat lagu kayak gini indah banget ya. Tuhan kasih. Nah ketika lagu ini dapat saudara, saya bingung, ini lagu agak aneh gitu. Baru setelah itu Tuhan kasih firman-Nya. Bilang sama umatku, ini doktrin, ini lagu doktrin. Artinya doktrin, ini harus dipegang baik-baik saudara. Bahwa saudara jangan sampai dikacaukan oleh ilah zaman, apalagi iblis seperti tadi itu dalam drama tadi ya. Bahwa saudara itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Saudara nggak bisa apa-apa. Tapi dengar baik pada pagi hari ini. Karena saudara dan saya berada di dalam Kristus. Maka saudara dan saya adalah seorang yang baru. Ciptaan yang baru. Dikatakan ditambahkan yang lama sudah berlalu. Nggak ada lagi yang lama. Makanya melangkah berubah. Saudara akan lihat diri saudara menjadi luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan, masih undang pemusik.